ana rasa wedi. Kok terang lebih sing apa? Iki masih surat Tobat, surat sing ngendikane ulama diarani suratus set, surat sing boten enten nuansa napa nggih, nuansa rahmat. Sehingga rata-rata ulama boten nyunatno maca bismillah. Terus surat Tobat mulai awal ngantos akhir niku boten disunatno maca bismillah. Karena semua nuansanya niku menghujat utawi menyudutkan kaum napa munafik. Mriki diterangaken ciri utama kaum munafik termasuk jika seorang mukmin dapat kenikmatan tasuhum, mereka susah. Nak wong mukmin tok musibah, mereka napa? Seneng. Iki kula tak cerita secara sosial politik zaman itu. Kan itu rujuke teng Nabi Muhammad. Karena posisi Nabi Muhammad itu maksum, orang yang terjaga dari dosa, dari hasil nafsi, dari kepentingan pribadi. Sehingga ketika orang membenci Muhammad, berarti membenci Allah. Dan kalau Nabi Muhammad itu dapat nikmat orang munafik tidak senang, berarti benar-benar apa? Munafik. Mergo sing gedeng Nabi tentu berarti gedeng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wonten masalah-masalah sing sepihak. Ini rumono tenan. Masalah-masalah sing sepihak. Sakniki niku misale wonten kanca tai tangga utawi sinten mawon untuk nikmat. Misale saya jadi DPR, gue jadi menteri. Karena kamu beda partai atau beda NU Muhammadiyah terus gue gedeng, itu termasuk yang munafik to. Gue ciri wong munafik ku nek ana momen untuk nikmat ora ten. Iku ge pertanyaan. Mergokan itu, kalau punya beberapa kali pengalaman diskusi dengan kiai-kiai ini. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau rujuke sing mujma'ala, kau rujuke sing Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ora tak utus kecuali rahmatil alamin. Ya saiki ora ana nabi sing ana ulama warasatul anbiya. Berarti ulama ya rahmatil alamin dari kiai sing penuh optimis. Ana kiai sing mesti boten. Ora mesti nak nabi rahmat, nak kiai kadang go bencana, aku kadang bodoni. Mergo kadang itu kan wonten ulama napa? Cara ihya wonten ulama napa? Begitu juga sekarang masalah kepartaian. Kalau ada kiai atau tokoh atau siapa saja yang mukmin dapat nikmat, entah itu DPR, entah menteri, entah presiden, entah apa saja. Kowe gedhe termasuk munafik. Padahal ciri utama munafik nek ana mukmin untuk nikmat boten napa? Seneng, boten seneng. Nek untuk mukmin untuk musibah napa? Seneng. Itu pertanyaan-pertanyaan sing ora perlu dijawab. Jadi cara kula ora munafik. Ya normal, maksudnya biasa gedeng wong dan mawon. Nggih biasa, cara kula boten urus dihukumi napa? Mari keduren, justru kena ngukumi sing gedeng ku munafik, posisine sing mbok gedhengi setingkat nabi, paham ya? Paham. Padahal dekne dadi DPR ya ora mesti nguntungno Islam, ya mesti manfaati kanggo iman. Nak sing gedeng dihukumi munafik, artinya posisi dekne setingkat nabi, sehingga sing gedeng dihukumi munafik. Paham ya? Cara kula nggih biasa, sing gedeng biasa, sing gedeng ngene kok. Biasa. Wong padha biasane hukume ya padha biasane, dadi ora ekstrem paham. Wong padha biasane. Kula sering debat ngoten mbek para kiai, memang masalah iku aneh. Ciri utama munafik itu kan iku lho, gedeng wong mukmin. Cuma masalah nek sing gedeng wong iku kok hukume munafik, berarti posisi wong iku setingkat. Nah, iku ora tunggale dadi kiai saking pedene. Wah, jenenge kiai iso ana musuhe. Wah, jeneng nabi sing gedeng akeh kaya Abu Jahal. Berarti kaya ngoyokno nabi sing gedeng kowe kaya Abu Jahal. Cek mulyane. Padahal kadang wong gedeng kowe perkara kowe salah. Paham? Kalau baleni kita tidak bisa pakai ukuran-ukuran yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbedaan kelas Nabi bagaimanapun maksum sehingga yang gedeng Nabi tentu jelek tapi yang gedeng kita kan kadang kesalahan kita misalnya kita kiai sekerjamaah bedino sholat qobliyah baca di masjid rakaruan tonggo mesti gedeng tapi gedengnya rakaruan kita sebagai kiai itu dua siwil itu ketulungan. Lah nek sing gedeng ini mbok anggap biasa kiai gedenge wong kaya Nabi gedenge Abu Jahal. Lah kok penak sampean kaya Nabi
kaya Abu Jahal. Paham? Jangan-jangan kowe sing kaya Abu Jahal kok medhit. Lha kok iki tenan. Sebab niku kula pribadi ben nek ketemu pangeran Jimben selamat. Saya tuh sampai detik ini itu memposisikan diri gak wong awam. Digedingi wong ya ora tak pikir, disenengi ya ora tak pikir, iki biasa mawon. Karena kalau saya tersinggung atau saya merasa yang gedeng saya itu orang jelek, berarti saya memposisikan diri kayak sinten Rasulullah. Antara kalau sing gedeng hukum sosial biasa. Berhubung kumpul, kadang ada masalah, ya sudah gitu saja, normal-normal saja. Ono sing seneng ya biasa, macam bareng ngopi bareng, orang seneng banggune, lagi biasa. Dan kita harus sebagai ulama di zaman akhir biasa begitu, sehingga kita tidak terjebak sebagai ekstremis. Tapi juga jangan memaksakan hukum sosial melintasi batas agama. Nanti kamu jadi sekuler. Makanya itu menjadi masalah usul fikih. Hal ma'ku tiba bihi Rasulullah khitabun li ummati amlan. Apakah kalau khitab untuk Rasulullah berarti khitab pada umatnya amla atau tidak? Ada mengatakan tidak. Karena Nabi punya khususiyah, yaitu termasuk karena Nabi maksum. Jadi nggak bisa disejajarkan dengan orang lain. Niki rumah tenang. Terus bukti sejarah ketika Abu Bakar mimpin, itu digedingi kelompok Fatimah. Mergo Abu Bakar dianggap salah kelola ning gone warisane Nabi tidak diberikan sinten Fatimah. Kalau ukuran gedeng jadi munafik, tentu Fatimah munafik. Mergo gedeng Abu Bakar. Engko era Ali digedingi Muawiyah, berarti Muawiyah munafik. Ora kok ora. Mulane dari Ibnu Taimiyah tenggene kitab beliau punya fatwa Ibnu Taimiyah ditanya, apa para wali itu boleh jadi wali senajan to musuhan? Jawabnya dia boleh. Bisa sahabat itu wali kabeh ya tukaran ya perang tapi tetap padha wali itu. Karena itu masalah yang enggak bisa disejajarkan dengan Rasulullah. Kalau orang yang benci Nabi pasti kafir atau murtad atau munafik. Tapi yang benci kita itu tidak mesti. Karena antara iman kita dengan kebencian itu sesuatu yang berbeda. Ini rumah tenang. Jadi kita tidak bisa menyamakan dia atau menggeneralisir atau apa saja yang terkait hukum-hukum sosial antara kebencian dan kesenangan. Sebab itu kata mriki nak cara kula ya rujuknya hanya Rasulullah, tidak mesti kita, ya, tidak boleh kita. Ya hanya Rasulullah. Niki penting kalau aturaken, kok sakniki enak mawon tiyang ludo, wong kok gedeng kiai, mesti wong elek. Mboten gedeng kiai, gedeng jenengan. Wong niku mek kiai liya nggih seneng. Lho kudu jeneng lho ning. Lho kula niku selawase anake kiai, turunane kiai, kula ya ora rasane dadi kiai, dadi harus dibedakan. Mulane misale kula PKB kok jamu P3, wong ora anut kiai, sampun anut kiai, cuma kiai kula PKB. Nggak sing kiai PKB ngamuk, wong ora anut kiai kualat, kula pun anut kiai, tapi kiai kula P3. Paham? Nak ngono ora kok ora anut kiai, ora anut jenengan, paham ya? Paham ya? Kalau di mana? Jadi kita ini harus jelas. Wong sing gedeng kita ora iso mbok arani gedeng kiai. Karena kadang tidak mengkiaikan kita tapi mengkiaikan kiai lain. Jadi saya lagi nak juga partai Islam. Wong arano kiai kuala. Maksudnya ya partainya dekne misalnya PKB, P3 napa. Jadi Allah memimpin alhamdulillah kalau urip-urip gak anut kiai. Tapi partai mau apa? Tepaan ya kula PDI. Yo anut kiai, tapi kiai ini apa? Ya kan tidak masalah. Artinya sekarang nggak bisa ada jaminan sing gedeng kiai, gedeng Islam. Paham ya? Sing seneng kiai, seneng Islam ra iso. Wong kadang kiai yo tambal butuh ben partene sawangane religius nglibatno kiai. Iku ora perkara Islam iku. Nggo tambal tuh. Jadi sekarang itu tidak bisa ada ukuran. Begitu juga menyangkut negara. Buatan ini kalau pelajari betul ya masalah ini. Kalau bertanggung jawab di depan Allah. Kalau nanti istikharah masalah Tuhan, masalah nation, masalah Tuhan negara. Dulu, kalau sering, kalau nanti diskusi kalian tokoh-tokoh perjuangan Palestina, kalau nanti tangklet.
Dulu itu ketika Nabi Muhammad, orang kan dibedakan dengan iman dan kafir. Iman dan apa? Kafir. Karena belum ada sistem nation, sistem negara. Nah sekarang kalau ada masalah, di mana hukum agama itu di bawah hukum negara, itu gimana? Misalnya Indonesia diserang Arab Saudi. Kowe mani ku padha Islame rawani Arab Saudi nyerang Indonesia, wajib perang apa betul? Sekarang hukum agama itu kalah dengan hukum negara. Kamu sebagai Muslim, tentara Amerika ditugaskan invasi Irak. Kamu sebagai orang Irak beragama Kristen melawan tentara Amerika yang kebetulan beragama Muslim. Kamu kelompok Densus 88 Muslim mateni wong Islam. Atau sebaliknya, kamu adalah teroris yang Kristen karena kebetulan berkoalisi dengan teroris Muslim atas satu hal. Musuh Densus apa? 88. Karena sekarang masalahnya kompleks. Ekstremis di Irlandia itu Kristen sering kerjasama dengan ekstremis Muslim. Karena sama-sama punya kepentingan ganggu stabilitas. Teroris yang di WTC itu khususnya di Jerman. Sebab itu sekarang tidak ada jaminan gimana sih Pak? Sekarang Arab Palestina yang Kristen banyak dan mereka perang melawan Israel. Kadang orang Israel sendiri sudah beragama apa? Islam. Indonesia rasi CHP. Gelala pas perang dhisik kok musuhnya Belanda, Portugal, gelala kafir terus. Coba kalau Anda orang India ngelawan Pakistan zaman Abdul Ala Al-Maududi, zaman Muhammad Iqbal. Orang India yang pro-sekularisme tidak masalah menjadi tiga agama mayoritas di India. Islam ekstremis ingin negara Islam sehingga memecahkan diri jadi Pakistan. Setelah jadi Pakistan sekarang ada masalah lagi. Ada yang pro Amerika, anti Amerika, yang satu pro Taliban, Pakistan dekat pro Bolone Moro, Bolone grupe dulu, misalnya golongannya Moro, golongannya sebutin Patani dan sebagainya. Itu tok pro sekularisme, perang meneh. Tidak ada selesai. Paham ya? Karena sekarang ada batas negara, batas komunitas, batas organisasi, macam-macam. Mulane kula saniki paham kenapa Quran niku kok khusus Nabi Muhammad sering kan. Nek sing gendeng kowe mas tetep kafir. Inasani aka wal aftar sing gendeng kowe mesti elek. Tapi enggak bisa kamu katakan nak segedeng ulama mesti elek, ora mesti gedeng jenengan, mboten gedeng ulama eling-eling oke. Lho kula kiai lho ngomongnya tenan adil, saya juga kiai kula rasane gedeng wong. Kula ngerti lapori tiyang Gus yang niku gedeng jenengan wong kok gedeng wong ora gedeng wong alim, gedeng aku. Kudu jelas. Karena kita sebagai makhluk hidup bertetangga tentu punya masalah sosial. Di urusan dagang, di urusan tahta, di urusan wanita, jenis wong urip di masalah apa? Masalah. Lalu kalau kepengen, kalau kadang dia percaya teori-teori nopo kados teori-teori pakar-pakar paniki. Di Mesir itu dikembangkan Islam plural. Itu maksudnya itu supaya orang itu kembali ke posisi sosial saja, bukan kembali ke agama. Agama ditempatkan sebagai masalah pribadi, itu sebetulnya bukan urusan negara dan masyarakat. Tapi individu menghadapi interaksi sosial itu biar tidak semuanya berbau nopo agama. Lah ngono wong gak kafir kabeh, misale kowe kiai lunak-lunak penggawamu jamaah. Seneng rondo ayu ora gelem mergo nganggur. Oh murtad wong ora gelem dirabi kiai. Ya ndak bisa, wong ora seneng kowe perkarane kowe nganggur. Oh wah murtad itu dilamar kiai juga gelem. Ndak bisa. Dia dengan prestasi jamaah itu tidak tertarik. Dia tertarik prestasi PNS, direktur BUMN. Jamaah itu juga prestasi ngelamar wong. Paham ya? Itu kan bodoh. Kalau rasanya jadi kiai. Saya tuh merevisi tradisi kiai yang dulu misalnya ngelamar orang ini santri saya. Kalau betul wani ngelamar terus. Gak kalau orang wong gak. Gus kalau boleh mantu santri, anak kulo nu kuliah ben mampu Islam. Ya siapa kalau itu lagi anak. Ya siapa ya santri itu ya Islam. Tapi kita tidak bisa menjual kesantrian, kekiainan dalam konteks dunia. Memang nanya masalah-masalah kan. Itu yang dipecahkan di Mesir di Indonesia. Tapi masalah ini tidak bisa tuntas di Afghanistan. Bagi ulama-ulama Afghanistan, orang berkawan Amerika itu sudah kafir.
Mergo dalile wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Berkoalisi dengan kafir berarti menjadi kafir. Ya gitu saja cara berpikir itu di Afghanistan, di Irak orang-orang berpikir begitu. Lah Indonesia ini boten. Mergo ulama itu kang modifikasi. Ulama Indonesia itu mau modifikasi. Sing mujahadah ya wong iku sing nekani konser Dewi Persik ya wong. Saiki mimpin mujahadah dadi ana kampanye partai ya jejer arti. Dadi cara malaikat ngitung ulama Indonesia pusing. Malaikat itu nak tugas di Afghanistan jelas mana putih mana hitam. Tugas Indonesia apa? Pusing. Lho umroh tak nak wong Afghanistan umroh karo wong Indonesia sing umroh artis kiai malah ra kelar umroh. Lho tekan kelar umroh kok paket partai. Bingung, malaikat tulis teng Indonesia apa? Bingung. Engko sing tukang sedekah wong sing di deposito bank, sisi sana duit riba. Sing anti riba, ora tau kelar sedekah. Iya. Makanya di Indonesia udah begitu. Wong wali nek kali Joko, udah. Umumnya wong nggak sampai kutai ku sunat. Tadi Joko mah sampai nani reng terus. Repot. Ngomong ini pun tebak-tebakannya pun repot. Paham? Wong Islam nak kesunatan kok abis apa? Kali Joko kok abis apa? Akhir. Repot. Tapi itu hikmahnya besar. Indonesia adalah satu-satunya komunitas Muslim yang tidak punya masalah ideologi. Kalau Islam itu pokoknya tidak tok tidak. Wong sing ra salat ning Yogyakarta Islam kejawen ya tetap Islam itu keyakinan ulama Indonesia. Artis bloter ya diyakini tetap napa? Islam. Lho pas jilbaban roman jadi jaga pelatihan Islam gitu biasa mawon. Pas bloter pas jilbaban itu delok jilbab. Bukan ada masalah. Kalau di luar negeri itu jaga penghinaan. Orang biasa blotter, kalau jilbaban jaga penghinaan. Nah, juga sebaliknya. Di Indonesia ada masalah. Jadi tingkat apa ya? Buat tingkat kengawuran atau kefleksibelan. Buat itu bisa arane ngawur, atau fleksibel, atau apa terserah. Tapi memang nggak bisa di Indonesia itu nggak bisa dikualifikasi. Jadi iki kategori apa? Jadi. Indonesia, negara begitu itu Indonesia sama India. India yang masih India sekarang. Ya kata film India, azan yo gelem, jilbaban yo gelem, tapi tetap perlu ketok, prakosing. Wong jilbaban, tapi perlu ketok. Yo maca takbir. Islam India itu begitu, kayak di Indonesia. Mergo Islam Indonesia gawanan India podo dene. Betul ini kalau cerita. Makanya sekarang masalah jihad dalam konteks naisem itu tidak bisa. Coba sekarang saya tanya, andikan Indonesia itu diserang oleh Arab Saudi, hukumnya jihad wajib tidak? Dan itu dialami oleh negara-negara kayak kasus dulu, Muawiyah diserang Ali diserang Muawiyah. Timur Leste dulu zaman Ibnu Khaldun. Seperti dulu Arya Penangsang, Edi Wijoyo, Sabto Widoyo, itu terus. Karena ngitungnya itu ya Jipang Panolan musuhan sama pemerintahan Surakarta. Paham ya? Kalau fikih dulu itu kan pakai terminologi kafir musuh muslim, tapi sekarang itu dibatasi hukum negara. Sekarang misalnya kamu itu sebagai warga Amerika muslim, seperti yang terjadi pada tentara Amerika muslim, untuk tugas invasi Irak yang muslim. Kamu sebagai tentara muslim atas nama negara tugas di Dom Aceh. Kalau keluarga dia itu sering ditamoni tentara zaman bapak. Nangis tentara. Saya ini tentara muslim untuk tugas negara membasmi Aceh zaman Aceh Dom daerah operasi. Kayak apa tersiksanya sebagai psikologi muslim? Kalau menangi murid-murid Ki Mahfuz Lirboy. Niku muridnya kata yang pernah Pak D taklek jalan dulu. Itu dulu ketika Kartosuwiryo itu dianggap buat oleh fatwa NU. Itu kan halal diperang. Hizbullah sebagai anaknya NU bela negara nganggep buat. Niku muridnya Mahfuz kita belum pernah Pak D. Ya Allah, oleh pun nangis.
bareng tak serang ning alas iku pas do yakinan. Piye? Kuwe tugas negara nembaki wong sing sedang ya. Tentara yang tuan bapak juga saya ini muslim. Tugas negara basmi pemberontak di Aceh yang kadang pas sholat. Tapi Gabung juga alami yang sama. Mereka atas nama instruksi harus menyerang tentara yang kadang juga sedang pas sholat. Tentara yang namanya makanya yang terjadi apa itu tadi? Tentara muslim atas nama negara penyerang Timur Leste semangat mereka kafir. Orang dia bukan psikolog. Podo tentara sing asli Medan yang Kristen yang punya sejarah dendam Aceh ya semangat. Makanya negara itu paling takut ngutak-ngutik sara. Orang di SBY tidak besar kalau ngomong sara do pelo, mereka ruwet. Termasuk tadi ini kalau katut pelo. Orang-orang pelo namungan jelas. Mereka ya mau takut. Bagaimana menurut Anda tentang agama? Ya kita sepakat agama didudukkan di atas segalanya. Bentuk itu ya jelas. Pokoknya nak debat presiden. Bagaimana Anda mensikapi antara perbedaan agama dan negara? Agama adalah kita letakkan posisinya tertinggi, teratas. Maksudnya dia ya jelas. Pokoknya tiap pejabat pakai posisi agama di atas segala. Di atas segalanya dia ya jelas. Pokoknya ngomong-ngomong orang karena ruwet. Paham ya kalau kalian ini biar sampai tidak salah paham. Makanya saya itu setuju nih, sangat-sangat setuju. Saya itu terima kasih sama pembawa Islam di Indonesia. Delalah Wali Songo yang dikembangkan itu dunia sufi. Jadi fikih diajar tentang pondok-pondok itu nembe. Dulu Wali Songo itu hanya mengajarkan tasawuf. Setiap personal dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang dilatih hubungannya dengan manusia. Jika mereka gak bakat hukum bernegara itu kayak apa, hukum interaksi dengan non-muslim kayak. Akhirnya tidak punya masalah ideologi yang seruwet kayak di negara-negara Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah ruwet. Sampai dulu Irak ruwet. Zaman Saddam, Kurdi, Syiah dibuantai. Jadi pemerintahan Syiah Saddam digantung. Gue begitu terus. Nah Indonesia bukan masalah ngoten. Sing ora salat wae sufi. Yaiku aliran manunggal kawula ing sing ra salat tawakal. Indonesia ku seni. Wong sing ra salat, tawakale kuwate ra karu. Piye nek Indonesia pokoke pengamat lho Indonesia pusing. Wong ra salat kok ngunamuni sithik kersane Allah. Ora salat. Jadi saya wali apa yang diajar tasawuf. Itu tepat-tepat. Kadang orang Afganan lain karena guru apa? Wis ngono ning pewayangan sunan-sunan sing syariat digambar amen keok sampai sing dadap-dadap. Sunan Kudus diagem amen kalah terus sampai sedang. Ayo penangsang dukungan Sunan Kudus kalah sampai tumbak apa? Kiblat. Jadi iku bukti syariat kalah sampai klendel. Ora karo-karuan. Ya jadinya ya tadi. Tapi itu bagus menurut saya. Harusnya karena tidak ada formalisasi syariat, tidak ada kudeta, tidak ada berdarah-darah. Buat ini kalau cerita, sampai bisa bernegara secara baik. Terus ketika era Basim Asyari, dia kerja dari Maksumi. Terus Gus Wahid ingin bernegara yang damel partai. Rupanya NU hanya ormas dipartaikan. Era Gus Dur difitnahkan. Era Muhammad dipecah. Semua hasil itu yang penting bernegara. Orang mau berorganisasi artinya bernegara tanpa berdarah. Dan menurut saya itu bagus. Semua bentuk istihad yang tidak berdarah-darah itu bagus. Bagaimanapun kaidah kita adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Semua bentuk aktivitas istihad apa saja yang bisa menghentikan darah seorang muslim adalah baik. Karena apa? Kita saat beda hanya disalurkan lewat partai politik. Coba kalau kita beda kayak di Timur Tengah, disalurkan lewat bom bunuh diri, lewat saling bantai, kayak apa gitu? Paham ya? Kita enggak, kalau beda disalurkan lewat partai politik, lewat PKNU, engkau didiskualifikasi, mel partai liane, pokoknya boleh terus, penting orang per. Lho ini cerita kulo yakin bahwa istihad ulama-ulama Indonesia itu benar. Karena paling enggak
ada mafsadah terbesar yaitu pembunuhan yang dihindari, yaitu lewat seni beristihad, ikut afiliasi ke partai tertentu. Sehingga cara bernegara kita adalah berpartai, bukan teruslah pakai bom nopo bunuh diri. Coba kalau sampai kayak di Mesir, Ikhwanul Muslimin sidik-sidik bunuh. Ketika negara bisa menangkap sekali bersayap kutub digantung, melahirkan dendam sampai sekarang. Enggak nanti di Irak ada Muqtada As-Sadar dan itu gimana? Di Moro dulu ada Nurmiswari, di Thailand ada Patani, nanti di Malaysia ada Johor sama mana itu Kelantan. Jadi itu kan tidak ada selesai. Kalau Indonesia kan betul. Sing sekuler nggih partai dhewe, sing Islam nggih partai dhewe, sing spesifik ahli sunnah nggih partai dhewe. Artinya seni cara berbeda itu masih dalam koridor bernegara. Sehingga itu sesuai kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalil. Paling tidak kita masih pakai kaidah la darara wala dirar. Janganlah melukai, terutama sampai qatl, sampai membunuh. Lalu kalau senang deh kalau fatwa ulama, fatwa MUI, fatwa negara sama-sama anti ekstremis kalau senang. Boleh beda disalur lewat seni berpartai. Ini gue tukang bodoni lah, penting orang saling bunuh. Bodoni orang biasa, penting orang partai biasa bodoni yang pasar. Jangan kira yang tidak berpartai itu tukang bodoni. Cuma bodoni ini gak lewat partai, buat dagangan, buat apa gitu. Ojo terus kok suci, Loh, dia kan sama, kalau potensi bodoni kan tidak hanya orang partai. Kita mungkin sering bodoni, tapi saat berdagang. Paham? Kalau balik ini malah ya. Jadi sekarang masalah ngecap kafir mukmin itu sekarang diambil alih hukum naik negara. Dan itu repot. Makanya sing apik ora usah ngukumi. Kalau ada fatwa niku saking ulama-ulama Timur Tengah sing berpikiran jernih. Wa anta redaknya gini. Kamu tidak akan dihisab Tuhan jika mulai bayi sampai mati tidak pernah menentukan hukum. Sementara kamu akan dihisab Tuhan saat menghukumi orang kafir, sementara hakikatnya dia adalah mukmin. Tiga mananya ten. Saurip-uripku ora tahu darani bus iku kafir. Iku ora ono hisab. Sementing aku ora darani mukmin. Gamane ya ten der. Kowe meneng ora ono hisab. Sementara nak kowe darani wong mukmin sebagai kafir, nak iku mukmin tenan ono hisab. Sementara ekstremis orang paling menuduh anggap wong mukmin ku kafir karena cara ekstremis bekerja sama dengan orang kafir harus dihukumi kafir. Ekstremis nganggo dalil apa wa may yatawallahu minkum fa innahu napa minkum. Cara wong kuno mantasab bahabi kaumin bahwa napa min. Jadi wonten fatwa kowe sak urip-urip tidak menvonis seseorang itu tidak punya akibat tamah. Ini pulau setuju. Kalau Indonesia itu repot. Misalnya di Jakarta, artis-artis kalau diwawancarai, kenapa kamu tidak pakai jilbab pada muslim? Saya kalau pakai jilbab itu berat, tapi saya muslim yang taat. Jadi ragilum jilbaban, kok dari muslim sih taat. Alasannya saya sholat 5 waktu dan umroh. Lihat jilbaban rakelar umroh. Umroh perilaku Islami. Nyatanya jilbaban ora umroh. Tapi brother gak Islami. Emang yo pikirane dari kiai tak kok ono santane dhewe-dhewe ngono Pak. Kiai Indonesia gak takok-takoke dari ono santane lho. Mulai malaikat yang tugas Indonesia super capek karena klasifikasinya ada jelas. Mumpun keselepok. Ono jilbaban berdiri ra karuan, ono wong blodor malah donatur. Paham nggih? Ono sing hafid diamali, sing blodor tukang amal ora lara. Dadi donatur blodor, sing didonatori para hafid, para kiai ora lara. Lho nggih itu nyata, donatur rata-rata orang Jakarta. Dari sebagian besar artis. Sing didonatori wong sing soleh-soleh lunak-lunak ning masjid. Ya malaikat oleh nulis piye? Jadi betul, malaikat yang Indonesia itu jadi betul. Nggak kulon buatan jari, kulon peneliti, jadi roh tenang. Roh tenang, kulon buatan jari. Ya mungkin orang hukum
Hukume wonten mawon menengah. Lah iku ora ngukumi iku ora apa-apa ora ono hisabe. Timbang ngukumi keliru. Pak, timbang ngukumi napa? Keliru. Mulane terminologi atau istilah munafik ing surat niki jangan dipukul rata. Kayo Kanjeng Nabi Muhammad. Soal ana hukum qiyas ulama warasatul anbiya hukum qiyas tapi nak tetap maksudnya Rasulullah. Sing gedeng Rasulullah mesti munafik, sing seneng apik. Tapi nek sing gedeng kowe ora mesti gedeng kiai, gedeng kowe, gedeng jenengan. Kowe eling-eling. Wong ora seneng kiai, boten ora seneng kiai, boten seneng jeneng. Ya tunggale ngeten kok misale sampean gedeng cawe itu. Mergo sombong. Wong ora lanang ora seneng wedok, ora seneng kowe, wedok dia ya seneng. Kudu dibedakno. Wong kumi ngene ora iso. Paham iki? Ini penting kalau aturakan karena sekarang di Afghanistan, di Pakistan itu sedang gemuruh karena cara berpikir di sana begitu. Orang yang tidak pro Taliban gagap sekuler, kalau sekuler Amerika. Ya begitu cara berpikir begitu. Makanya menumpas ekstremis di Afghanistan susahnya bukan main. Karena cara berpikir begitu. Kalau dulu Indonesia enggak, ketika Kartosuwiryo bikin Darul Islam di ITI, NU berani fatwa kalau itu bukan. Padahal sejenis dengan Kartosuwiryo tangga kula, ini ada yang Rembang, yang Sulang. Sing fatwa itu tanggane golongane Mbak Bisri, Mbak Mustofa Bisri. Jadi tangga Mas Mani napa? Jadi sederhana. Tangga Mas Mani napa? Tangga. Sulang niku kidule Rembang. Lah di Bisri manggon ning tengah kota Rembang. Ya Mas Mani tangga. Hubung nasional gedhe gak karo. Engko sakjane bertakok iki yang den. Gus cara jenengan Islam sekuler sepundi? Masalah jin. Jaringan Islam liberal cara jenengan kafir napa murtad? Kuwi sering takok. Kowe pilihan kafir be murtad, kurang sitok pilihane. Kafir murtad Islam mukmin. Nah, takokane kafir napa murtad? Ya jawab kowe. Ngapuran jawab penjara kata jawab. Cara jenengan setuju gak bunuh diri? Enggak aku setuju, aku dhewe ra wani bunuh diri. Muni ora setuju, wis meneng. Orang hukumi ra apa-apa ya ribet ora karo. Aku muni ra, aku pengeran seneng. Mergo ciri utama manusa iku ora pati roh. Timbang aku muni roh dibule keliru. Paham kok baleni male. Aku jawab ra roh pengeran seneng. Mergo ciri utama manusa ora pati roh. Timbang jawab roh tapi dibule keliru. Sekarang itu banyak pertanyaan tentang Islam liberal, Islam kultural, terus ada Islam ekstremis, ada Islam pro negara, pro apa. Bukan Islam wartawan, sama takut-takut wow. Nanti kalau setuju balik yang hadis bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mulane hadis niku apal, sing jenenge Islam ku apa? Islam model zakat, lakoni salat, lakoni zakat kuwi. Sampai ndak usah mikir detail, iku maca syahadat tapi blondol. Iku kiai tapi medhit. Iku kiai tapi rawani perang. Lah iku enggak usah begitu. Pokoknya anggere wong yakini salat wajib ya kan sudah itu Islam. Bunyal Islam napa? Allah. Salahnya sendiri kamu menambah unsur-unsur sosial di dalam Islam. Misalnya terorisme atau ekstremisme itu kan lahir dari hukum sosial. Kekecewaan karena ketidakadilan melahirkan ekstremis itu kelahiran dari kekecewaan. Buktinya sekarang di Timika, di Timur-Timur, orang mesti kecewa karena yang punya privat mereka kok yang menikmati orang Jakarta. Akhirnya banyak teroris yang menembak pegawai-pegawai privat. Di Irlandia teroris bukan Muslim, Irak itu bukan Muslim. Paham? Jadi teroris itu sudah identik dengan Muslim. Semua bentuk kekecewaan akan melahirkan apa? Teroris. Lo teroris tarifnya piye to? Orang yang mengancam keselamatan orang lain jenenge teroris. Buktinya banyak wanita cantik jadi pateni itu yang mateni yo teroris karena mantan pacar kecewa. Lo nggih lo, tarif teroris itu apa sih? Orang yang intimidasi, menakut-nakuti. Orang karena kecewa pacaran juga jadi teroris. Kecewa karena adu warisan keluarga dia jadi nopo? Teroris. Antar geng mafia juga jadi nopo? Teroris. Kan orang Islam udah bodoh. Ketika terminologi teroris hanya pada Nurdin kita terjebak. Mulai nak bento teman-teman gitu. Masa tobat gitu. Jadi bento itu apa?
Jadi masalah terorisme itu bukan akarnya di Islam, semua bentuk kekecewaan akan melahirkan apa? Terorisme. Mantan kecewa, mantan pacar kecewa bunuh. Mantan antar berjahat, pembagiannya keliru juga membunuh. Antar geng juga apa? Orang privat, timika, kecewa juga membunuh. Paham ya? Dengan demikian terorisme itu bukan unsur Islam, tapi unsur karena apa? Kekecewaan. Biar jelas masalahnya. Paham ya? Jadi kalau nyuwun sangat ya. Jadi kalau kami balik ke teori ilmiah ya. Katenggene Quran itu memang rujuknya hanya Nabi Muhammad. Soal ada kias, hukum analogi memasukkan ulama itu hanya hukum apa? Kias. Karena memang sekarang ulama posisinya warasatul anbiya. Tapi marisi dakwah itu orang marisi maksume, paham ya? Marisi dakwah tok. Iku dakwah setengah hati, sepenuh hati, yang dakwah Nabi mbek kowe ora banding.